Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang mau tidak mau harus beraktivitas di luar rumah, mari kita jaga keluarga kita. Apabila kita dari luar rumah, sebelum masuk rumah sebaiknya segera membersihkan diri, cuci tangan yang bersih, cuci kaki yang bersih, semuanya sebelum masuk rumah, sehingga keluarga kita tetap bisa terjaga dari COVID-19 ini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan lonceng untuk notifikasi biar selalu mengikuti update terbaru dari cerita dongeng tengah malam. Untuk di Spotify silakan follow juga untuk mengetahui update-nya juga. Baik, langsung ke cerita kali ini. Saya akan membawakan kiriman cerita dari pendengar dongeng tengah malam. Cerita ini sekitar tahun 1985. Dan saat itu saya masih duduk di kelas 5 SD. Keluarga saya, nenek dan paman saya sudah tinggal lama ya di daerah transmigrasi di Riau. Karena sesuatu hal saya harus menyusul ke tempat nenek dan paman saya tinggal di transmigrasi. Makanya ayah saya mengantarkan saya ke Riau di tempat nenek dan paman saya. Berangkatlah saya diantar oleh bapak saya ya. Sampai di Riau, ayah saya sempat menetap di sana selama kira-kira 2 minggu menemani saya. Setelah 2 minggu, ayah saya harus kembali ke Jawa karena harus mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya saya harus ditinggal di tempat nenek dan paman-paman saya tinggal di daerah transmigrasi tersebut. Nenek dan paman saya ini sudah berangkat sekitar tahun 1982, berangkat transmigrasi ya. Makanya selang 3 tahun saya nyusul untuk ikut di tempat nenek di daerah transmigrasi. Gak terasa sudah 4 tahun saya tinggal di daerah transmigrasi itu ya. Daerah transmigrasi pada umumnya dari di kampung transmigrasi ya, maksudnya masih belum ada listrik, dan kalau malam hari itu ya cukup gelap sekali. Karena apa? Masih dekat dengan hutan belantara, terus di samping-samping ladang garapan warga kan belum ada listrik, jadi sangat gelap sekali kalau malam, gelap gulita bahkan kalau malam hari. Dan di sana masih terdengar suara-suara binatang malam ya, karena dekat dengan hutan ya. Masih dengar suara monyet, terus babi liar, itu sering kalau malam hari itu sering kita dengarkan suaranya itu. Bahkan babi liar juga sampai masuk ke pekarangan warga. Tapi dengan kondisi seperti ya nyaman-nyaman aja kita tinggal di sana. Karena apa? Kita kan masih berkumpul dengan keluarga. Kebetulan nenek juga sayang sama saya, begitu juga paman-paman juga sayang sama saya. Makanya kita di sana juga kerasan ya. Sampai nggak kerasa sudah 4 tahun. Kalau terasa itu kan berarti kita merasa terpaksa lama seperti waktunya. Tapi kalau nggak terasa tiba-tiba 4 tahun kan berarti kita sudah nyaman tinggal di sana. Ya seperti anak-anak pada umumnya ya. Kita bermain, permainannya nggak kayak di kota ya. Kita bermain ya di ladang, di sekitar rumah itu. Kan juga banyak teman-teman di sana ya. Karena sudah tinggal lama di sana, maka tangga-tangga banyak yang kenal. Bahkan karena daerah transip biasanya kan orang pendatang semua. Memang jarak dari rumah ke rumah kan agak jauh.
Karena apa? Pekarangan tanah itu kan biasanya luas-luas, pembuatan rumahnya itu kan nggak berjejer dempet-dempet gitu ya. Jadi dari rumah satu ke rumah yang lainnya kan ada jarak-jarak. Jadi kalau bilang suasana tuh ya asri, namanya juga dekat hutan ya. Asri dan nyaman, udaranya juga segar. Sampai pada suatu ketika pagi-pagi sekali kita siap-siap mau berangkat sekolah, tiba-tiba Mas Slamet, tetangga rumah ya, tetangga di kampung situ, dengan tergopoh-gopoh datang ke rumah paman dan nanyain keberadaan emaknya atau ibunya. Ya karena ditanya dan tidak melihat paman dan nenek, ya bilang dia tidak datang ke sini gitu loh. Karena pada malam harinya emaknya Mas Slamet tuh bilang, maksudnya bilang ke suaminya kalau dia itu pingin pijitan ke rumahnya Mbah Tini. Nah Mbah Tini itu nama nenek saya ya, yang memang di daerah sana itu nenek saya itu sering mijitin orang-orang. Jadi kalau orang pingin pijitan biasanya datang ke tempat nenek saya untuk minta dipijitin. Dan paman saya dan nenek ya bilang bahwa Mak Salia semalam nggak pernah datang ke sini dan tidak datang ke rumahnya nenek untuk minta dipijitin. Makanya Mas Slamet ini juga heran gitu loh, kok sampai pagi ini Mak Salia maknya Mas Slamet ya, namanya Mak Salia ya, itu belum pulang sejak semalaman. Makanya keluarga juga bingung mencarinya, dipikir bahwa Mak Salia itu pergi ke rumahnya nenek, dipijitin mungkin tertidur sampai pagi. Tapi ya nggak pernah terjadi gitu loh. Biasanya kalau pijet ya malam itu pulang, tapi ini kok sampai pagi nggak pulang. Makanya keluarganya Mas Slamet itu bingung. Bapaknya Mas Slamet mencari. Ya karena di rumahnya nenek nggak ada, akhirnya bingung lah keluarganya Mas Slamet ini. Dia mencari ke sana kemari, mencari keberadaan Mak Salia ini. Kemana loh perginya, kok sampai pagi, bahkan dicari sampai siang. Ini Mak Salia belum pulang dan belum ketemu. Bahkan sampai sore juga belum ketemu, dan warga di sana akhirnya geger karena Mak Salia ini belum ketemu sampai sore hari. Dan orang-orang akhirnya ya membantu mencari kemana perginya Mak Salia. Dicari di seputar kampung situ dan masih belum ditemukan. Bahkan pencariannya meluas sampai mencari ke hutan, ke ladang sekitar, maksudnya ladang dan hutan sekitar dicari. Masih belum ketemu, dan semakin gegerlah kampung bahwa Mak Salia menghilang. Sampai menjelang maghrib pencarian masih belum ketemu. Salah seorang yang mencari itu melihat seseorang wanita, ya sekelebat ya, seorang wanita lewat masuk ke di pekarang belakang puskesmas desa. Jadi ada seorang pencari melihat gitu loh. Sontak ia berteriak kalau ada wanita masuk kebun jagung, karena kebetulan di kebun belakang desa memang kebun jagung. Jadi orang berteriak bahwa dia melihat kalau ada wanita masuk ke kebun jagung. Begitu mendengar itu langsung beberapa warga mencari ke kebun jagung tersebut. Dan dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Dan semakin gegerlah kampung. Karena yang dilihat tadi ternyata tidak ketemu. Yang dianggap ya mungkin dikira Mak Salia ya, karena kan sosok perempuan yang dilihatnya masuk kebun jagung.
Beger karena melihat sekelebatan orang tapi tidak ditemukan. Dan warga kampung makin bingung gitu loh. Di mana sebenarnya keberadaan Mak Salia ini? Dan mereka tetap tidak henti-hentinya sambil mencari juga. Mencari ke sana kemari sampai sekitar pukul 7 malam. Tiba-tiba terdengar orang berteriak-teriak. Wis ketemu Mak Salia ketemu katanya. Mak Salia ketemu di dalam sumur katanya. Begitu mendengar teriakan itu sontak orang-orang mendekati sumur yang dimaksud tersebut. Dan beneran begitu dilihat dalam sumur, padahal airnya keruh ya. Orang-orang melihat Mak Salia ada di dalam sumur dengan mata yang melotot. Padahal sebelum anak-anaknya Mak Salia itu mencari keberadaannya Mak Salia, anak-anak masih tahu bahwa di pinggir sumur itu ada sandalnya Mak Salia. Dan waktu melihat ke sumur sempat batin juga gitu loh. Kok sumurnya airnya keruh padahal nggak seperti biasanya gitu loh. Tapi karena nggak ada rasa curiga ya, dan itu cuma di batin aja. Dan tidak ada curiga. Bahkan air sumurnya masih tetap dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya untuk masak, ya untuk mandi, dan sebagainya. Makanya setelah Mak Salia ditemukan di dalam sumur itu ya geger lagi lah warga seluruh kampung itu. Dan setelah usut punya usut, yang menemukannya ternyata anak-anak SMP yang ikut mencari. Dan salah satunya adalah anak Mak Salia sendiri yang menemukan Mak Salia di dalam sumur. Nggak tahu ya, mungkin anaknya tadi waktu awal-awal mencari cuma batin loh kok sandale Mak ada di pinggir sumur tapi Mak nggak ada. Ya mungkin karena inget itu atau gimana ya. Makanya kok mereka bisa menemukan anak-anak SMP dan anaknya Mak Salia itu tahu keberadaannya Mak Salia. Akhirnya karena ditemukan di dalam sumur itu ya dikeluarkanlah mayatnya Mak Salia dari dalam sumur itu. Dan memang Mak Salia enggak tahu ya matanya itu sampai melotot gitu di dalam sumur. Lah melotot itu kan berarti ada sesuatu yang enggak tahu apa ya, yang membuat dia takut atau dia takjub nggak tahu ya. Kok dia matinya sampai melotot seperti itu ya. Akhirnya warga ya sudah, akhirnya diangkat, dibersihkan dan dikebumikan seperti pada umumnya. Dan setelah mengebumikan mayatnya Mak Salia ya, sejak saat selesai pemakaman itu, malamnya kan biasa ya, ke keluarga duka kan masih berduka ya, masih berdoa-doa di sana. Tapi yang bikin merinding adalah malam-malam setelahnya itu. Jadi setelah kepergian Mak Salia ini ya, tiap malam sehabis Isya, warga di kampung itu sering mendengar bahwa setelah habis Isya itu ada mendengar seperti suara menangis, seperti orang merintih. Makanya semenjak mendengar suara-suara seperti itu, warga kamu kalau marah hati itu semakin sepi. Karena apa? Habis Isya banyak warga kampung sudah nutup rumahnya semua karena ketakutan dengan adanya suara-suara itu. Nggak tahu suara-suara itu karena setelah Mak Salia meninggal atau arwahnya Mak Salia gentayangan, ya nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti warga sudah ketakutan dengan adanya horor suara-suara pada malam hari itu. Sampai pada suatu malam, ini Pak Parman ya, sebut saja Pak Parman.
Pak Parman ini adalah penjaga koperasi desa. Jadi kalau pulang biasanya Pak Parman biasanya sih malam, ya nggak tiap hari lah pulang malam. Nah pada suatu ketika Pak Parman ini pulang sekitar jam 10 malam. Seperti biasa kendaraan Pak Parman ini kalau berangkat pergi ke koperasi itu kan naik sepeda pancal ya, atau sepeda angin, sepeda ontel ya. Pada waktu mengayuh sepedanya ini, Pak Parman merasa bahwa ada yang mengikuti. Kan warga di sana kan horor, kalau malam habis isya kan sudah sawabi karena ketakutan dengan suara-suara rintihan tangisan tadi ya. Lah Pak Parman ini sepeda karena malam-malam kan sepi sekali dan gelap ya. Dan dengan jelas Pak Parman melihat bahwa di belakangnya ada seorang ibu-ibu ya, perempuan memakai kudung dan kain jarit itu menangis. Jadi dia melihat benar bahwa ada perempuan tuh yang memakai jarit dan kudung menangis. Dan karena kondisi malam dan gelap seperti Pak Parman jelas ketakutan. Takut sampai namanya sepeda ya, Jawa Panca di kayu sekuat-kuatnya sampai terjatuh-jatuh. Sampai terjatuh-jatuh dan dia berusaha untuk menjauhi itu. Dan karena saking takutnya dia juga minta tolong-tolong gitu loh. Sampai dia didengar oleh beberapa warga dan ditolong oleh warga. Begitu melihat Pak Parman, warga ya kaget gitu loh. Kenapa Pak Parman kok malam-malam berteriak-teriak minta tolong, dan wajah Pak Parman waktu itu ya pucat orang ketakutan gitu. Sampai orang-orang kampung itu karena mendengar rame-rame ribut-ribut gitu ya, akhirnya banyak keluar dan berkumpul. Akhirnya Pak Parman disuruh tenang, dikasih minum supaya bisa menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya Pak Parman akhirnya kasih minum dan bisa tenang dan menceritakan bahwa dia ketemu wanita yang menangis. Makanya Pak Parman sampai lari sekuat-kuatnya mengayuh sepedanya itu. Dengan berita itu semakin gegernya warga kampung, semakin geger. Dan semakin horor ya warga kampung itu. Akhirnya dengan semakin tersebarnya berita itu, warga semakin takut untuk keluar malam hari. Dan itu berlangsung sampai berbulan-bulan. Semua orang merasa trauma bahwa ada penampakan yang tidak tahu itu Mak Salihah atau bukan yang mengganggu warga. Ya alhamdulillah itu gak berlangsung ya, hanya beberapa bulan saja. Dan kembali ke pada waktu ditemukannya Mak Salihah, ternyata benar bahwa pada waktu ditemukannya Mak Salihah dan dimandikan sama untuk mensucikan Mak Salihah, memang ditemukan bahwa Mak Salihah masih membawa uang 500 perak, dan memang itu rencananya untuk jasa mau minta pijit ke nenek saya. Karena tahun segitu ya uang 500 kan cukup besar ya. Kalau mungkin tahu di tahun 85an itu belum krismon ya. Uang 500 itu kalau ingat itu bukan uang bukan uang logam ya, masih uang kertas, dan itu gambar monyet. Kalau yang ngikuti di zaman itu yang masih tahu ya. Dan uang 500 cukup besar lah. Kalau dibandingkan sekarang bisa jadi itu uang 50.000 kalau dulu itu. Karena sangat berharga sekali. Tahun 85 uang itu enggak seperti sekarang. Uang 100.000 masih belum ada, 50.000 pun mentok paling besar kalau enggak salah 10.000 apa 20.000 ya tahun 85 itu. Makanya uang 500 cukup besar, dan benar bahwa memang Mas Salihah seharusnya memang berencana mau pijat ke nenek saya dengan ditemukannya
uang yang dibawa Mak Salihah tadi. Dan alhamdulillah itu berlangsung beberapa bulan dan tidak berkelanjutan. Karena apa? Semakin ke depan kan kampungnya semakin rame. Jadi sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Yaitu tadi kiriman dari pendengar Dongeng Tengah Malam mengenai pengalamannya waktu tinggal di daerah transmigrasi. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran, pengalaman dari teman-teman pendengar Dongeng Tengah Malam. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semua. Kita sebagai manusia adalah manusia yang sempurna. Kita bisa berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan pasti Tuhan akan memberikan petunjuk kalau kita memang meminta. Demikian akhir dari cerita, mudah-mudahan bisa menghibur dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.